Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang dikenal dengan kebijakan ketatnya terhadap agama, mengejutkan dunia dengan mengizinkan pembangunan masjid pertama di Pyongyang. Langkah kontroversial ini tidak hanya mengguncang citra internasionalnya, tetapi juga membuka ruang bagi toleransi beragama di negara yang selama ini dikenal sangat represif. Apa yang mendorong Kim Jong-un untuk membuat keputusan mengejutkan ini, dan apa dampaknya bagi Korea Utara? Apakah Kim Jong-un masuk Islam? Di tengah suasana yang penuh ketegangan, Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara dengan kebijakan yang sangat ketat terhadap agama. Di negara ini, segala bentuk ekspresi keagamaan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, yang dipimpin oleh pemimpin otoriter, Kim Jong-un. Kebijakan yang diterapkan sangat tegas, hingga hampir semua simbol keagamaan, tempat ibadah, dan kegiatan keagamaan dilarang keras. Pemerintah di sana ingin memastikan bahwa ideologi dan kepemimpinan mereka tetap menjadi satu-satunya sumber keyakinan yang diikuti rakyat. Namun, meski kebijakan negara sangat represif terhadap kebebasan beragama, kehidupan beragama di Korea Utara tetap ada, meskipun sangat tertekan. Sebagian kecil masyarakat yang mungkin masih memiliki keyakinan agama hidup dalam ketakutan dan sangat berhati-hati dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. Bagi mereka, setiap pertemuan untuk beribadah, walaupun dalam ruangan yang sangat tersembunyi, adalah tindakan berisiko tinggi. Pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk menangkap atau menghukum mereka yang terbukti melanggar larangan ini. Di sisi lain, pemerintah mencoba untuk menciptakan citra bahwa negara mereka adalah negara yang bebas dari pengaruh agama. Agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dalam struktur sosial dan politik yang sangat dikontrol oleh negara. Meski begitu, di balik kebijakan yang sangat ketat ini, ada cerita lain yang menarik perhatian. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang dikenal memiliki pandangan dunia yang sangat tertutup, mulai menunjukkan minat pada agama, khususnya Islam. Sebelumnya, pemerintah Korea Utara dikenal sebagai ateis yang memandang agama dengan penuh kecurigaan. Agama dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan dan kekuasaan negara. Namun seiring berjalannya waktu, minat Kim Jong-un terhadap berbagai aspek dunia luar mulai berkembang. Minat Kim Jong-un terhadap Islam mulai terlihat pada saat-saat tertentu, ketika ada kunjungan diplomatik dari negara-negara Muslim seperti Iran dan Indonesia. Pada saat kunjungan tersebut, ada perbincangan-perbincangan yang cukup intens dengan para pemimpin negara-negara tersebut mengenai berbagai topik. Salah satunya adalah agama Islam. Kim Jong-un, yang mungkin ingin memperluas wawasan tentang dunia luar, merasa perlu untuk mempelajari agama ini lebih dalam. Percakapan antara Kim Jong-un dan para penasihatnya tentang Islam menjadi sangat menarik. Para penasihatnya, yang sebagian besar merupakan orang-orang yang setia pada rezim, seringkali berusaha untuk menghindari topik-topik yang dapat membuat pemerintah merasa terancam. Namun topik agama Islam tidak bisa dihindari begitu saja. Kim Jong-un merasa penasaran dengan bagaimana agama ini berkembang dan apa yang menjadi dasar dari ajaran-ajarannya. Dia mendalami aspek-aspek tertentu dari Islam, meskipun belum tentu dengan pemahaman yang mendalam. Dalam percakapan tersebut, Kim Jong-un sering bertanya mengenai sejarah Islam, peranannya dalam geopolitik global, serta pengaruhnya terhadap negara-negara yang menganut agama tersebut. Dia juga tertarik untuk mengetahui bagaimana umat Islam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, terutama dalam hal ibadah dan aturan hidup yang diajarkan oleh agama ini. Para penasihatnya mencoba untuk menjelaskan dengan hati-hati, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada tempat bagi kebebasan beragama di negara mereka, yang mana menjadi tantangan tersendiri untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Kim Jong-un terhadap Islam semakin kuat. Meskipun ia tidak pernah secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya kepada publik, gerak-geriknya menunjukkan adanya perubahan dalam pandangannya terhadap agama. Beberapa pengamat luar Korea Utara mulai mencatat perubahan ini sebagai suatu indikasi bahwa Kim Jong-un mungkin sedang mencari cara untuk memperluas pengaruhnya di dunia internasional, khususnya dengan negara-negara Muslim. Namun di balik ketertarikan, ini tetap ada ketegangan yang terus membayangi. Agama masih dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi sistem yang dibangun oleh Kim Jong-un dan keluarganya.
dalam konteks Korea Utara, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama tetap berada dalam pengawasan ketat. Tidak ada ruang untuk ekspresi bebas mengenai agama, apalagi jika itu bisa mengancam kekuasaan yang telah mereka bangun dengan begitu rapat. Sementara itu, di dalam negara yang sangat terisolasi ini, ada cerita-cerita tentang individu-individu yang berusaha untuk tetap menjalankan keyakinan mereka, meskipun berada di bawah tekanan yang luar biasa. Beberapa orang yang mungkin beragama Kristen, Islam, atau agama-agama lainnya tetap berusaha untuk menjalani kehidupan keagamaan mereka secara diam-diam. Mereka mungkin tidak bisa pergi ke tempat ibadah seperti gereja atau masjid, tetapi mereka akan berdoa dalam hati mereka sendiri atau dalam kelompok kecil yang penuh dengan risiko. Tidak ada yang bisa menghalangi hasrat manusia untuk beriman, meskipun mereka harus bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan yang terus menghantui mereka. Pada saat yang sama, dunia luar seringkali menilai Korea Utara dengan cara yang berbeda. Ada anggapan bahwa di negara ini, agama hanya akan memecah belah masyarakat dan mengganggu kestabilan yang sudah ada. Namun, kenyataannya adalah bahwa ada banyak sekali dinamika dalam kehidupan sehari-hari rakyat Korea Utara, termasuk dalam hal keyakinan mereka. Mereka yang berada di bawah pemerintahan yang sangat ketat ini tetap menunjukkan kekuatan jiwa mereka untuk mempertahankan keyakinan mereka, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit. Di tengah kehidupan yang penuh ketegangan dan pembatasan, ada sebuah kisah yang jarang diketahui oleh dunia luar tentang para diplomat Muslim yang menjalankan tugasnya di Korea Utara. Di bawah bayang-bayang pemerintahan yang sangat ketat terhadap kebebasan beragama, mereka tetap menjaga keyakinan mereka dan berusaha menjalankan ibadah dengan cara yang sangat hati-hati. Kehadiran mereka di negara yang dikenal dengan kebijakan anti-agama itu seolah menjadi sebuah paradoks tersendiri. Mereka hidup di tengah-tengah negara yang menganggap agama sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, namun mereka tetap menjaga keyakinan mereka dengan penuh kerahasiaan. Para diplomat Muslim yang bertugas di Korea Utara sangat berhati-hati dalam menjalani praktik keagamaan mereka. Mereka mengetahui betul bahwa negara ini memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap agama, terutama terhadap agama-agama yang bukan bagian dari ajaran yang dianut oleh rezim. Namun, mereka juga tahu bahwa di negara ini, tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang terbuka akan dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjalankan ibadah mereka dengan cara yang sangat tersembunyi. Salah satu tempat yang menjadi titik pertemuan mereka adalah sebuah masjid rahasia yang terletak di dalam kedutaan besar Iran di Pyongyang. Masjid ini bukanlah tempat ibadah yang terbuka untuk umum, melainkan hanya untuk diplomat dan staf kedutaan Iran yang beragama Islam. Masjid ini dibangun dengan sangat sederhana dan tidak mencolok, sehingga tidak menarik perhatian pihak berwenang. Hanya mereka yang tahu akan keberadaannya yang dapat datang ke sana untuk beribadah. Di dalam masjid ini, para diplomat Muslim menjalankan salat dan menjalani kehidupan keagamaan mereka tanpa mengundang perhatian. Namun, kehidupan mereka tetap terikat pada aturan yang ketat. Setiap langkah yang mereka ambil harus diperhitungkan dengan matang, karena setiap pergerakan mereka diawasi dengan cermat oleh pihak berwenang Korea Utara. Mereka tidak bisa sembarangan bertemu dengan orang luar atau menjalankan kegiatan yang bisa menimbulkan kecurigaan. Dalam banyak hal, kehidupan para diplomat Muslim di Korea Utara terasa seperti hidup dalam bayang-bayang ketakutan, meskipun mereka berada di negara yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Pada suatu ketika kisah mereka mulai sampai ke telinga Kim Jong-un. Pemerintah Korea Utara yang sangat tertutup dan fokus pada kontrol penuh terhadap rakyatnya, tetap terkejut mendengar bahwa ada kelompok-kelompok kecil yang tetap menjalankan ibadah mereka, meskipun di bawah tekanan yang begitu besar. Kim Jong-un, yang mulai tertarik pada berbagai aspek dunia luar, mendengar cerita tentang para diplomat Muslim yang tetap menjaga toleransi agama mereka, meskipun berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Kisah ini mempengaruhi pandangannya tentang agama dan kebijakan terkait agama di negaranya. Pada saat yang sama, Kim Jong-un mulai mendengarkan lebih banyak tentang konsep toleransi agama yang diterapkan di beberapa negara Muslim. Para diplomat yang datang dari negara-negara seperti Iran dan Indonesia
memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya toleransi agama dalam membangun hubungan antar negara yang harmonis. Kim Jong-un, yang selama ini lebih dikenal karena kebijakan yang sangat keras terhadap agama, mulai melihat bahwa ada kemungkinan untuk mengubah pandangannya terhadap agama dan kebijakan yang selama ini diterapkan di Korea Utara. Percakapan-percakapan ini membawa perubahan yang cukup mengejutkan. Kim Jong-un, yang mungkin sebelumnya tidak memikirkan tentang adanya ruang untuk kebebasan beragama di negaranya, mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan izin bagi pembangunan tempat ibadah yang lebih terbuka bagi umat Muslim di Korea Utara. Kehadiran masjid yang tersembunyi di Kedutaan Besar Iran menjadi titik awal dari pemikiran baru ini. Ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya bagi negara yang terisolasi ini untuk sedikit membuka diri terhadap keberagaman agama, meskipun dengan sangat hati-hati dan terkontrol. Pikiran ini kemudian membawa Kim Jong-un pada keputusan yang cukup mengejutkan. Pada suatu waktu yang tidak terduga, ia mengumumkan bahwa Korea Utara akan membangun masjid pertama di negara itu. Keputusan ini tentu saja sangat mengejutkan banyak orang, baik di dalam maupun di luar Korea Utara. Bagi banyak pihak, pengumuman ini tampak seperti suatu terobosan besar dalam kebijakan negara yang dikenal dengan kontrol ketat terhadap segala aspek kehidupan warganya, terutama yang berkaitan dengan agama. Namun, pengumuman ini bukan tanpa tantangan. Keputusan Kim Jong-un untuk membangun masjid pertama di Korea Utara tidak disambut dengan penuh antusiasme oleh semua pihak. Kabinet pemerintah Korea Utara terkejut dan cemas. Mereka yang sudah terbiasa dengan kebijakan yang sangat ketat terhadap agama merasa bingung dan khawatir bahwa keputusan ini akan membuka celah bagi munculnya ketegangan sosial atau bahkan gangguan terhadap stabilitas yang sudah terbentuk. Mereka tahu betul bahwa pembangunan masjid di negara yang sangat terisolasi ini akan menarik perhatian dari dunia luar dan mungkin juga dari rakyat sendiri yang selama ini hidup di bawah tekanan kebijakan anti-agama. Meskipun demikian, Kim Jong-un tetap teguh pada keputusannya. Ia memerintahkan untuk merancang masjid di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, yang akan menjadi simbol dari kebijakan barunya terhadap agama. Namun, meskipun izin untuk pembangunan masjid telah diberikan, semua prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan terkontrol. Pembangunan masjid ini bukan berarti kebebasan beragama akan diberlakukan secara bebas di negara ini, tetapi lebih sebagai langkah diplomatik yang cermat. Bagi Kim Jong-un, ini mungkin merupakan cara untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Korea Utara siap untuk lebih terbuka terhadap keberagaman, meskipun dalam batasan yang sangat ketat. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat internasional. Beberapa menganggapnya sebagai langkah besar menuju perubahan dalam kebijakan luar negeri Korea Utara, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah kecil yang tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan beragama di dalam negeri. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa keputusan Kim Jong-un untuk membangun masjid pertama di Korea Utara mencerminkan perubahan dalam cara pandangnya terhadap agama dan kebijakan dalam negeri. Ketika Kim Jong-un mengumumkan keputusan mengejutkan untuk membangun masjid pertama di Korea Utara, reaksi dari dunia luar tidaklah seragam. Keputusan ini, yang dianggap sebagai langkah besar dalam membuka sedikit ruang untuk kebebasan beragama, segera menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan berbagai macam tanggapan. Di satu sisi, negara-negara Barat yang sering mengkritik kebijakan otoriter Korea Utara segera melontarkan kecaman terhadap keputusan tersebut. Mereka memandangnya dengan skeptisisme, bahkan mencurigai bahwa langkah ini hanya merupakan taktik politik dari Kim Jong-un. Pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya langsung mengeluarkan pernyataan keras, menuduh bahwa keputusan ini hanya sebuah langkah politik yang bertujuan untuk memperbaiki citra Korea Utara di mata dunia. Mereka menilai bahwa Kim Jong-un mungkin hanya berusaha untuk memperoleh keuntungan diplomatik dengan negara-negara Muslim, atau memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang lebih moderat. Dalam pandangan mereka, keputusan ini tidak mungkin menjadi langkah nyata untuk membuka kebebasan beragama di negara yang sangat terisolasi dan penuh kontrol seperti Korea Utara. Mereka mencurigai bahwa meskipun masjid akan dibangun, itu hanya akan menjadi simbol kosong tanpa kebebasan beragama
yang sesungguhnya bagi rakyatnya. Tidak hanya Amerika Serikat, banyak negara barat lainnya juga memberikan respon serupa. Mereka berpendapat bahwa kebijakan Korea Utara selama ini menunjukkan sedikit tanda perubahan, dan bahwa masjid pertama ini mungkin hanya bertujuan untuk menarik simpati dari dunia luar, tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk mengubah sistem yang sudah terbangun dengan sangat ketat. Kritik ini mencuat, terutama karena negara-negara tersebut sudah terbiasa dengan pendekatan keras Korea Utara terhadap agama dan kebebasan pribadi. Keputusan ini, menurut mereka, tidak lebih dari sekadar strategi untuk mendapatkan dukungan dari dunia Muslim, sementara rakyat Korea Utara tetap hidup dalam penindasan dan tanpa kebebasan beragama yang sebenarnya. Namun di sisi lain, negara-negara Muslim menyambut baik keputusan Kim Jong-un tersebut. Mereka melihatnya sebagai langkah yang positif dan progresif. Bagi banyak negara Muslim, keputusan ini menunjukkan bahwa Korea Utara mulai membuka diri terhadap toleransi agama, meskipun sangat terbatas. Beberapa negara Muslim, termasuk Iran dan Indonesia, menganggap ini sebagai langkah yang sangat berarti dalam membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dengan Korea Utara. Mereka berharap bahwa pembangunan masjid ini akan menjadi simbol dari saling pengertian dan kerjasama yang lebih besar antara Korea Utara dan dunia Muslim. Bagi mereka, keputusan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya keberagaman agama dan kebebasan beragama, meskipun mereka tahu bahwa segala hal yang berhubungan dengan kebebasan di Korea Utara masih sangat terbatas. Namun, bagi negara-negara Muslim, ini tetap dilihat sebagai awal yang baik untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan membuka lebih banyak kesempatan bagi kerjasama lebih lanjut. Di mata mereka, masjid yang akan dibangun di Pyongyang bisa menjadi simbol perdamaian dan kerjasama yang lebih besar antara Korea Utara dan negara-negara Muslim. Namun, meskipun ada dukungan dari negara-negara Muslim, reaksi rakyat Korea Utara terhadap perubahan ini lebih kompleks. Di tingkat rakyat, pengumuman tentang pembangunan masjid pertama di negara mereka tidak langsung diterima dengan antusiasme. Banyak dari mereka yang merasa bingung dan takut dengan perubahan ini. Mereka hidup dalam sebuah negara yang sangat terkontrol, di mana kebebasan beragama bukanlah sesuatu yang biasa atau diterima. Kehidupan sehari-hari mereka sudah sangat dibatasi, dan segala hal yang berkaitan dengan agama di luar ajaran resmi negara dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, sebagian besar rakyat Korea Utara merasa terkejut dan cemas mendengar bahwa masjid pertama akan dibangun di ibu kota mereka. Bagi banyak orang, ini adalah perubahan yang sangat asing dan mengganggu. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti mengapa negara mereka, yang selama ini sangat ketat dalam hal agama, akan membangun sebuah tempat ibadah untuk agama yang bukan bagian dari ideologi negara mereka. Ketakutan mulai muncul di kalangan rakyat, karena mereka tahu bahwa perubahan seperti ini tidak pernah terjadi dengan mudah di Korea Utara. Mereka khawatir bahwa masjid ini akan menjadi simbol dari perubahan besar yang bisa mempengaruhi kestabilan yang telah terbentuk selama ini, atau bahkan lebih buruk, menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memperkuat kontrol mereka atas rakyat. Di sisi lain, ada juga segelintir orang yang mulai penasaran dengan Islam. Walaupun Korea Utara sangat tertutup terhadap agama luar, ada sebagian kecil yang diam-diam mulai tertarik pada ajaran agama yang berbeda. Berita tentang pembangunan masjid di Pyongyang memicu rasa ingin tahu mereka. Meskipun mereka tidak bisa dengan bebas mengeksplorasi ajaran Islam atau belajar lebih dalam, beberapa orang mulai berbicara tentang Islam secara diam-diam. Mereka mungkin hanya mendengar cerita dari para diplomat atau mengetahui sedikit informasi dari sumber-sumber yang terbatas. Namun, rasa penasaran ini muncul sebagai respons terhadap perubahan yang sangat langka ini. Ketakutan dan harapan bercampur aduk di kalangan rakyat Korea Utara. Bagi sebagian orang, pembangunan masjid ini membawa harapan bahwa mungkin suatu hari mereka akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam menjalani keyakinan mereka. Namun, sebagian besar lainnya tetap merasa takut karena mereka tahu bahwa dalam sistem yang sangat represif ini, kebebasan beragama masih jauh dari kenyataan. Pemerintah Korea Utara tetap menjaga pengawasan yang ketat terhadap segala hal yang berhubungan dengan agama. Mereka tidak akan membiarkan proses pembangunan masjid berjalan dengan bebas.
Setiap langkah yang diambil dalam proyek ini akan diawasi dengan cermat, dan setiap individu yang terlibat dalam proyek ini kemungkinan akan diawasi dan dipantau. Pemerintah Korea Utara sangat menyadari bahwa pembangunan masjid ini bisa menimbulkan ketegangan di kalangan rakyat. Oleh karena itu, mereka memastikan bahwa proyek ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan terkontrol. Para pejabat tinggi di pemerintahan diberikan perintah untuk memantau setiap detail proyek pembangunan masjid. Semua langkah yang diambil akan dikendalikan dengan ketat, dan hanya orang-orang yang dapat dipercaya yang akan dilibatkan dalam pembangunan masjid ini. Pemerintah memastikan bahwa meskipun masjid akan dibangun, kontrol terhadap agama dan keyakinan tetap berada di tangan negara, dan tidak akan ada ruang untuk kebebasan beragama yang tidak terkontrol. Dengan ketegangan yang meningkat, dunia luar memantau setiap perkembangan ini dengan cermat. Sebagian besar negara mengamati dengan penuh rasa ingin tahu, sementara beberapa pihak merasa cemas dengan potensi dampak dari keputusan Kim Jong-un ini. Rakyat Korea Utara yang sudah terbiasa hidup dalam ketakutan, sekarang dihadapkan dengan kenyataan bahwa perubahan bisa saja datang, meskipun dengan sangat hati-hati dan penuh pengawasan. Pembangunan masjid ini bukan hanya soal membangun tempat ibadah, tetapi juga soal bagaimana negara ini mengelola perubahan dalam masyarakat yang sangat terkontrol. Ketika keputusan Kim Jong-un untuk membangun masjid pertama di Korea Utara diumumkan, tidak semua pihak di dalam negara itu menyambutnya dengan tangan terbuka. Di balik ketegangan dan harapan yang berkembang, ada sejumlah tokoh militer dan elit politik yang merasa sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Mereka melihat pembangunan masjid sebagai sebuah ancaman terhadap kontrol ketat yang selama ini dipegang oleh pemerintah Korea Utara. Bagi mereka, setiap langkah yang dapat membuka ruang bagi kebebasan beragama dianggap sebagai risiko besar yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Dalam pandangan mereka, masjid di Pyongyang bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi simbol dari perubahan yang bisa mempengaruhi stabilitas yang telah dibangun selama ini. Mereka khawatir bahwa pembukaan pintu untuk agama-agama lain bisa mengarah pada gelombang pembangkangan terhadap rezim yang sudah mapan. Di sisi lain, mereka juga merasa bahwa ini adalah langkah yang bisa membawa pengaruh luar yang tidak diinginkan, terutama dari dunia Muslim yang selama ini sangat sedikit terlibat langsung dengan Korea Utara. Rencana untuk menggagalkan pembangunan masjid ini mulai disusun secara diam-diam. Para tokoh militer yang berseberangan dengan kebijakan Kim Jong-un memulai konspirasi internal untuk menggagalkan proyek tersebut. Mereka mulai bergerak dengan hati-hati, menyusun langkah-langkah yang tidak akan terdeteksi oleh pemerintahan pusat. Dalam rapat-rapat tertutup dan pertemuan yang sangat terbatas, mereka membahas bagaimana cara untuk membatalkan atau setidaknya menghalangi proyek tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan yang terlalu besar. Mereka tahu betul bahwa segala bentuk oposisi terbuka terhadap keputusan Kim Jong-un bisa berakibat fatal. Intelijen Korea Utara yang sangat efisien segera melaporkan adanya ancaman dari dalam negeri. Laporan-laporan yang diterima oleh pihak pemerintah menyebutkan bahwa kelompok-kelompok militer dan politisi senior sedang merencanakan langkah-langkah untuk menggagalkan proyek masjid. Informasi ini langsung sampai ke telinga Kim Jong-un, yang tahu betul bahwa di dalam tubuh pemerintahnya masih terdapat kekuatan yang ingin mempertahankan status quo apapun biaya yang harus dibayar. Kim Jong-un tidak bisa membiarkan upaya-upaya sabotase ini berhasil, karena ia sudah membuat keputusan besar yang bisa merubah citra internasional Korea Utara, serta memperlihatkan bahwa dirinya bisa memimpin negara ini dengan cara yang lebih terbuka dan moderat. Namun, meskipun laporan intelijen telah memperingatkan Kim Jong-un tentang potensi ancaman internal, dia tidak segera bertindak terburu-buru. Sebaliknya, dia mengambil pendekatan yang lebih hati-hati karena dia menyadari bahwa menyikapi hal ini dengan kasar hanya akan memperburuk situasi. Kim Jong-un harus berpikir matang tentang langkah selanjutnya, sambil terus memantau pergerakan kelompok-kelompok yang berusaha menggagalkan proyek ini. Pada saat yang sama, Kim Jong-un semakin yakin dengan keputusan yang telah ia buat, meskipun tantangan datang dari berbagai arah. Untuk memperkuat keyakinannya, dia memutuskan untuk melakukan sebuah langkah yang lebih pribadi dan penuh risiko.
Kim Jong-un diam-diam mengundang seorang ulama terkenal dari Timur Tengah ke Pyongyang. Keputusan ini sangat berisiko, mengingat bahwa setiap pergerakan politik dan agama di negara ini selalu diawasi dengan ketat. Namun, bagi Kim Jong-un, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai Islam, toleransi beragama, dan bagaimana agama-agama lain dapat hidup berdampingan di negara yang sangat tertutup ini. Ulama yang diundang adalah seorang tokoh yang cukup dihormati di dunia Muslim, seorang pemikir dan praktisi agama yang dikenal dengan pandangan moderatnya terhadap agama dan toleransi. Dia diterbangkan secara diam-diam ke Pyongyang dengan pengamanan yang ketat untuk memastikan bahwa pertemuan ini tetap berlangsung secara tertutup. Kim Jong-un dan ulama ini menghabiskan waktu berjam-jam dalam diskusi panjang yang membahas tentang berbagai aspek Islam, serta bagaimana agama ini diterima dan dipraktikkan di berbagai belahan dunia. Mereka berbicara tentang pentingnya toleransi, beragama, dan bagaimana negara-negara Muslim mengatur kehidupan sosial mereka dengan menghormati berbagai keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Selama diskusi ini, Kim Jong-un mendengarkan dengan seksama dan mencoba memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam yang mendalam, termasuk tentang kedamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, bisa diterapkan dalam konteks Korea Utara. Dalam percakapan itu, sang ulama menjelaskan bahwa Islam mengajarkan pentingnya perdamaian antarumat beragama dan bahwa Islam tidak mengharuskan pemaksaan terhadap agama lain. Sebaliknya, Islam memandang pentingnya untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, asalkan ada rasa hormat yang saling menghargai. Diskusi ini semakin memperkuat keyakinan Kim Jong-un bahwa membangun masjid pertama di Korea Utara bukanlah suatu hal yang akan mengancam stabilitas negara, melainkan bisa menjadi simbol dari kebijakan yang lebih moderat dan terbuka. Bagi Kim Jong-un, keputusan ini bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa meskipun Korea Utara tetap menjaga identitasnya, negara ini juga siap untuk mulai mengenal dunia luar dengan cara yang lebih diplomatis, salah satunya melalui pengakuan terhadap keberagaman agama. Namun meskipun keyakinannya semakin kuat, Kim Jong-un tahu bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Setiap perubahan yang terjadi di Korea Utara, meskipun kecil, bisa membawa dampak yang besar, terutama dalam hal stabilitas politik. Dia juga sadar bahwa reaksi dari dalam negeri, khususnya dari kelompok militer dan politik yang menentang, bisa jadi semakin intens. Dengan pemikiran ini, Kim Jong-un memutuskan untuk terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan proyek masjid ini tetap berjalan, sambil menjaga keamanan dan kekuasaan di tangannya. Bagi Kim Jong-un, keputusan untuk mengundang ulama dari Timur Tengah dan berdiskusi secara langsung mengenai Islam dan toleransi beragama menjadi langkah yang krusial. Dia merasa lebih yakin bahwa proyek masjid ini bukan hanya simbol keberagaman agama, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim. Dengan semakin dalamnya pemahaman yang dia dapatkan, Kim Jong-un merasa semakin mantap untuk meneruskan proyek ini, meskipun di tengah ancaman internal yang terus mengintai. Berbagai media global mulai meliput dan menyoroti langkah besar yang diambil oleh pemerintah Korea Utara. Media internasional dengan cepat membahas dampak dari keputusan ini, baik dari sisi politik, diplomatik, maupun sosial. Namun tidak semua liputan media ini bersifat positif. Sebagian besar negara yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Korea Utara, khususnya negara-negara Barat, menganggap langkah Kim Jong-un sebagai suatu bentuk propaganda yang disiapkan untuk memperbaiki citra negara tersebut di mata dunia. Media-media Barat, khususnya yang berbasis di Amerika Serikat dan Eropa, lebih cenderung menyoroti pembangunan masjid ini dengan pandangan skeptis. Mereka berargumen bahwa Korea Utara hanya menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pembangunan masjid pertama ini dianggap sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Muslim, khususnya dalam hal hubungan diplomatik dan ekonomi. Bagi mereka, ini bukanlah langkah nyata untuk menciptakan kebebasan beragama di Korea Utara, tetapi sekadar taktik untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek. Di sisi lain,
Media-media yang lebih kritis terhadap Korea Utara seringkali melaporkan bahwa pembangunan masjid ini hanya sebuah kebijakan kosmetik yang dilakukan untuk menarik perhatian dunia luar. Mereka berpendapat bahwa meskipun Korea Utara membangun masjid, kebijakan represif terhadap kebebasan beragama tetap berlaku. Dalam banyak laporan, media-media ini menggambarkan proyek masjid sebagai simbol kosong, yang tidak akan merubah fakta bahwa negara ini masih memiliki kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan lainnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, reaksi dari negara-negara yang membenci Korea Utara semakin mencuat. Beberapa negara barat mulai mengkampanyekan narasi negatif terhadap keputusan Kim Jong-un. Mereka menganggap bahwa dengan membangun masjid, Korea Utara berusaha untuk menutupi tindakannya yang represif dan memperlihatkan diri sebagai negara yang lebih moderat di mata dunia. Berbagai kampanye media ini memperburuk citra Korea Utara, dan banyak yang melihat pembangunan masjid sebagai langkah yang sangat terkoordinasi dan penuh manipulasi. Sementara itu, berita tentang pembangunan masjid di Korea Utara juga memicu peningkatan Islamofobia di beberapa negara. Beberapa pihak mulai menghubungkan keputusan Kim Jong-un dengan meningkatnya pengaruh Islam di dunia internasional. Sebuah fenomena yang kerap dipandang dengan ketakutan oleh beberapa kalangan, terutama di negara-negara barat. Berita ini yang muncul bersamaan dengan peningkatan ketegangan internasional, memperburuk perasaan skeptis terhadap agama Islam, dan meningkatkan sentimen negatif terhadap Muslim di beberapa negara. Islamofobia yang meningkat bukan hanya berakar dari ketidakpahaman terhadap Islam, tetapi juga dari cara berita ini disajikan oleh beberapa media yang cenderung membesar-besarkan setiap aspek yang berkaitan dengan Islam di Korea Utara. Banyak media barat yang menyoroti bahwa Korea Utara mungkin akan menjadi pusat baru bagi penyebaran pengaruh Islam di kawasan Asia, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut. Kampanye ini menyebar dengan cepat dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap proyek masjid di negara yang tertutup ini. Namun, di sisi lain, negara-negara Muslim dan beberapa pihak internasional melihat proyek ini dari sudut pandang yang lebih positif. Mereka menyambut baik langkah Kim Jong-un sebagai simbol kemajuan dan toleransi, meskipun mereka juga menyadari bahwa hal ini tidak berarti kebebasan beragama akan berkembang secara bebas di Korea Utara. Di tengah sorotan media yang tajam dan beragam ini, Kim Jong-un tetap menjaga sikap tenang dan melanjutkan langkah-langkah diplomatiknya dengan hati-hati. Tidak lama setelah pengumuman Kim Jong-un tentang pembangunan masjid pertama di Korea Utara, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memberikan respons yang keras. Pemerintah ASEAN langsung memberi peringatan keras kepada Korea Utara, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan membebaskan negara itu dari pengawasan internasional. Washington dan sekutu-sekutunya menganggap bahwa meskipun ada sedikit perubahan dalam kebijakan agama, Korea Utara tetap beroperasi di bawah prinsip-prinsip otoritarian yang mengancam stabilitas kawasan dan dunia. Amerika Serikat, yang sudah lama menjadi musuh utama Korea Utara, segera menyoroti keputusan Kim Jong-un ini dengan kecurigaan. Mereka melihat bahwa meskipun ada pengumuman pembangunan masjid, Korea Utara tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan domestik atau hubungan internasional. Amerika Serikat berpendapat bahwa ini hanyalah taktik untuk memperbaiki citra negara tersebut di mata dunia, sementara kebijakan represifnya terhadap rakyat tetap tidak berubah. Tidak hanya Amerika Serikat, negara-negara barat lainnya juga mulai mengambil langkah-langkah untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan ini. Dalam beberapa pertemuan internasional, negara-negara ini menekankan bahwa kebebasan beragama di Korea Utara masih sangat terbatas dan pembangunan masjid tidak boleh dilihat sebagai langkah menuju perubahan yang lebih besar dalam hal kebebasan politik atau sosial di negara tersebut. Sebagai tanggapan terhadap keputusan Kim Jong-un, Amerika Serikat dan sekutunya mulai memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara. Sanksi-sanksi ini ditujukan untuk menekan pemerintah Korea Utara agar mengubah kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap mengancam keamanan internasional. Pemberlakuan sanksi baru ini bertujuan untuk membatasi kemampuan Korea Utara dalam mengakses pasar internasional
dan memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Namun, sanksi ini tidak membuat Kim Jong-un mundur. Sebaliknya, dia justru semakin menguatkan sikapnya dan menantang dunia internasional dengan pernyataan kontroversial. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara langsung, Kim Jong-un menegaskan bahwa Korea Utara akan terus mengikuti jalannya sendiri tanpa terpengaruh oleh tekanan dari luar. Dengan percaya diri, dia menyatakan bahwa pembangunan masjid adalah bagian dari kebijakan negara yang lebih terbuka terhadap agama dan bahwa dunia luar harus menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintahnya. Kim Jong-un juga menegaskan bahwa pembangunan masjid ini adalah simbol dari kebijakan toleransi yang sedang dijalankan oleh Korea Utara, meskipun dalam batasan yang ketat. Dia mengingatkan dunia bahwa negaranya memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan dalam negeri tanpa campur tangan dari pihak manapun. Pernyataan kontroversial ini, yang dipenuhi dengan nada tantangan, semakin memperburuk ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Kim Jong-un tampaknya tidak takut untuk menantang tekanan internasional, dan dia dengan tegas mempertahankan kebijakan yang sudah diambil, termasuk dalam hal kebebasan beragama. Pernyataan Kim Jong-un ini semakin memperkeruh hubungan antara Korea Utara dan negara-negara besar dunia. Sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan hanya semakin memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Tetapi bagi Kim Jong-un, ini adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kebijakan yang diyakini benar. Dia menganggap bahwa keputusan untuk membangun masjid pertama di Korea Utara adalah bagian dari sebuah perubahan besar yang akan membawa negara itu ke arah yang lebih baik, meskipun dunia luar tidak setuju. Kelompok-kelompok yang menentang perubahan ini mulai bergerak di balik layar, dengan tujuan utama untuk menggagalkan proyek masjid tersebut. Pada suatu pagi yang cerah di Pyongyang, ledakan kecil mengguncang lokasi pembangunan masjid yang sedang berlangsung. Meskipun tidak ada korban jiwa, ledakan tersebut cukup untuk membuat pihak berwenang khawatir. Sumber dari ledakan ini tampaknya berasal dari perangkat peledak yang sengaja dipasang untuk menghancurkan sebagian bangunan yang sedang dibangun. Kejadian ini segera menjadi perhatian besar karena serangan tersebut jelas menunjukkan adanya upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi proyek yang dianggap kontroversial ini. Kim Jong-un, yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan mengenai potensi konspirasi internal, langsung memerintahkan penyelidikan besar-besaran untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia tahu betul bahwa meskipun ini hanya sebuah serangan kecil, hal ini bisa memicu ketegangan yang lebih besar di dalam negeri, terutama jika pihak yang terlibat adalah tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan atau militer. Kim Jong-un tidak bisa membiarkan peristiwa ini berkembang menjadi ancaman yang lebih besar terhadap stabilitasnya. Penyelidikan cepat pun dimulai. Setiap orang yang terlibat dalam proyek pembangunan masjid diperiksa, termasuk para pekerja, kontraktor, dan bahkan pengawal yang bertugas menjaga lokasi. Investigasi ini melibatkan unit-unit intelijen paling terpercaya di Korea Utara, yang bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghindari adanya kebocoran informasi. Dalam beberapa hari, hasil sementara penyelidikan menunjukkan bahwa serangan tersebut kemungkinan besar berasal dari kelompok-kelompok militer atau politisi senior yang menentang kebijakan Kim Jong-un. Kim Jong-un sangat murka ketika mendengar laporan tentang keterlibatan beberapa orang penting dalam upaya sabotase ini. Meskipun dia tidak terburu-buru mengambil tindakan keras, dia sadar bahwa masalah ini bisa berkembang menjadi krisis yang lebih besar jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan para penasihat terdekatnya untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Bagi Kim Jong-un, ini bukan hanya soal proyek pembangunan masjid, tetapi juga tentang mempertahankan kontrolnya atas negara dan menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan ancaman dari dalam menggoyahkan kekuasaannya. Serangan tersebut tidak hanya mengguncang proyek pembangunan masjid, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Warga Korea Utara yang sebelumnya hanya mendengar desas-desus tentang proyek masjid kini semakin khawatir dengan situasi yang terjadi. Sementara itu, dunia internasional menyaksikan dengan penuh perhatian, memantau setiap langkah yang diambil
oleh Kim Jong-un untuk menangani peristiwa ini. Seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan, Korea Utara menjadi sorotan utama di media internasional yang memperkirakan bahwa serangan tersebut mungkin menjadi awal dari ketidakstabilan yang lebih besar di negara yang sudah terkenal dengan kebijakan otoriternya itu. Setelah serangan terhadap pembangunan masjid, Kim Jong-un semakin memperkuat tekadnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebijakan yang diambilnya adalah untuk masa depan Korea Utara yang lebih terbuka dan toleran. Dalam sebuah langkah yang sangat berani, Kim Jong-un memutuskan untuk memberikan pidato bersejarah tentang kebebasan beragama, sebuah topik yang sangat jarang dibahas secara terbuka di Korea Utara. Dalam pidato tersebut, Kim Jong-un tidak hanya berbicara tentang pentingnya toleransi beragama di Korea Utara, tetapi juga mengkritik negara-negara yang mengklaim diri mereka sebagai negara demokratis, namun dengan tegas menindas umat Islam. Dia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan negara-negara Barat yang menurutnya tidak konsisten dengan nilai-nilai kebebasan yang mereka promosikan. Menurut Kim Jong-un, negara-negara ini telah mengabaikan hak-hak umat Islam di dalam negeri mereka sendiri, padahal mereka selalu menyatakan bahwa mereka mendukung kebebasan beragama untuk semua umat. Kim Jong-un secara eksplisit mengkritik kebijakan negara-negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang menurutnya telah menerapkan standar ganda dalam hal kebebasan beragama. Dia menyatakan bahwa meskipun negara-negara tersebut mempromosikan kebebasan beragama di luar negeri, mereka malah melakukan diskriminasi terhadap umat Islam di dalam negeri mereka dengan melancarkan serangan terhadap masjid-masjid, membatasi hak-hak Muslim, dan memperburuk Islamofobia. Pidato ini, yang disampaikan dengan penuh keyakinan, tidak hanya menargetkan kebijakan luar negeri negara-negara tersebut, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Kim Jong-un memposisikan Korea Utara sebagai negara yang memperjuangkan kebebasan beragama dengan cara yang berbeda dari negara-negara yang ia kritik. Namun, pidato ini tidak hanya mendapat reaksi dari negara-negara Barat. Dunia internasional semakin terbelah dalam menyikapi pidato Kim Jong-un. Negara-negara Barat yang sudah lama menentang Korea Utara menganggap pidato tersebut sebagai bentuk propaganda belaka. Mereka berpendapat bahwa meskipun Kim Jong-un berbicara tentang kebebasan beragama, praktik tersebut masih sangat terbatas di dalam negeri dan tidak ada jaminan bahwa kebebasan beragama akan diterima oleh seluruh rakyat Korea Utara. Di sisi lain, negara-negara Muslim yang sebelumnya mendukung pembangunan masjid di Korea Utara menyambut positif pidato ini. Mereka melihat pernyataan Kim Jong-un sebagai sebuah langkah besar dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan menganggap bahwa Korea Utara, meskipun memiliki sejarah yang kompleks dalam hal kebebasan politik, bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memperjuangkan toleransi dan pluralisme agama. Beberapa pemimpin Muslim bahkan menyatakan bahwa pidato tersebut menunjukkan komitmen Kim Jong-un untuk membawa Korea Utara menuju era baru, meskipun mereka juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sementara itu, di dalam negeri, reaksi terhadap pidato Kim Jong-un sangat beragam. Sebagian besar rakyat Korea Utara merasa bingung dan ragu-ragu, karena mereka tidak pernah mendengar pidato yang seperti itu sebelumnya. Bagi banyak orang, pidato tersebut adalah sebuah momen bersejarah, namun mereka juga sadar bahwa dalam praktiknya, kebebasan beragama di negara mereka masih jauh dari kata ideal. Namun, bagi beberapa pihak yang lebih berani, pidato ini menjadi sinyal bahwa Korea Utara mulai membuka diri untuk perubahan yang lebih besar. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan dan kontroversi, masjid pertama di Korea Utara akhirnya selesai dibangun. Struktur megah yang terletak di pusat Pyongyang ini menjadi simbol dari perubahan besar yang sedang terjadi di negara tersebut. Meskipun pemerintah Korea Utara masih menjaga kontrol ketat terhadap kebebasan beragama secara umum, kehadiran masjid ini menandakan adanya sedikit kelonggaran dalam kebijakan negara terhadap agama tertentu. Bagi banyak warga Korea Utara, pembangunan masjid pertama ini adalah sesuatu yang sangat baru dan menakjubkan. Selama ini, mereka tidak pernah dibiasakan dengan konsep agama yang begitu terbuka. Berbagai ajaran agama lain selain ideologi Juche, yang merupakan paham resmi negara, terlalu dibatasi atau bahkan dilarang keras. Namun, kini dengan masjid yang berdiri kokoh di Pyongyang,
beberapa orang mulai merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Islam. Pada awalnya, ketertarikan ini hanya datang dari kalangan kecil warga yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang agama yang dianggap asing di negara mereka. Meskipun kebebasan beragama tetap sangat terbatas, beberapa individu secara diam-diam mulai mengunjungi masjid, berbicara dengan diplomat dan pekerja asing yang lebih bebas menjalankan ibadah mereka, serta mempelajari tentang Islam melalui sumber-sumber yang jarang ditemukan di Korea Utara. Masjid yang dibangun dengan bantuan dari negara-negara Muslim seperti Iran menjadi tempat yang sangat berarti bagi warga negara tersebut yang tertarik pada agama ini. Sebagian besar pengunjung masjid berasal dari kalangan diplomat asing dan pekerja yang berada di Pyongyang, yang memanfaatkan kebebasan relatif yang mereka miliki untuk melaksanakan ibadah. Walaupun masjid ini tidak dibuka untuk umum secara luas, tempat tersebut menjadi simbol bahwa sedikit demi sedikit Islam mulai mendapat ruang lebih besar di Korea Utara, meskipun masih dalam batas-batas yang sangat ketat. Di luar lingkungan diplomatik, para pejabat tinggi di Korea Utara juga memantau perkembangan ini dengan cermat. Mereka melihat bahwa Islam mulai berkembang meskipun terbatas, namun tetap menilai proyek ini sebagai langkah yang strategis. Pemerintah Korea Utara tidak ingin kehilangan kontrol atas situasi, sehingga setiap kegiatan yang berhubungan dengan masjid ini diawasi secara ketat. Meski begitu, kehadiran masjid tetap memberikan harapan bagi sejumlah kecil warga Korea Utara yang ingin menjelajahi agama Islam lebih jauh. Namun, meskipun perkembangan ini terbilang lambat, masih ada banyak hambatan untuk ekspansi lebih lanjut. Masih ada kekhawatiran di kalangan pejabat tinggi bahwa kebebasan beragama yang lebih besar dapat merusak stabilitas politik negara yang selama ini dibangun dengan sangat ketat. Meskipun demikian, keberadaan masjid ini memberikan sinyal yang kuat bahwa perubahan mungkin sedang terjadi, bahkan di negara yang selama ini dikenal sangat tertutup ini. Sementara perkembangan Islam di Korea Utara terus berjalan dengan penuh tantangan, negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang mulai merespons keputusan Kim Jong-un yang semakin membuat dunia terbelah. Keputusan untuk membangun masjid pertama di Korea Utara, yang dianggap sebagai simbol dari toleransi beragama, memicu reaksi keras dari kedua negara tersebut. Korea Selatan, yang selama ini melihat Korea Utara sebagai negara yang perlu diawasi, dengan ketat menganggap pembangunan masjid ini sebagai bagian dari strategi propaganda politik. Pemerintah Korea Selatan percaya bahwa Kim Jong-un menggunakan pembangunan masjid untuk mendapatkan dukungan internasional, khususnya dari negara-negara Muslim, dan untuk memperbaiki citra Korea Utara yang selama ini terpuruk karena kebijakan represifnya. Mereka melihat bahwa langkah ini hanya dilakukan untuk meraih keuntungan diplomatik dan politik di dunia luar, bukan sebagai tanda perubahan yang sesungguhnya di dalam negeri. Pemerintah Korea Selatan bahkan menyatakan bahwa kebebasan beragama yang sangat terbatas di Korea Utara tidak memungkinkan adanya perubahan nyata. Mereka menilai bahwa meskipun masjid dibangun, situasi sosial dan politik di negara tersebut masih sangat otoriter dan tidak mendukung kebebasan beragama dalam pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka menganggap pembangunan masjid ini sebagai upaya untuk menciptakan citra yang lebih baik, sekaligus mengalihkan perhatian dunia dari masalah-masalah dalam negeri Korea Utara yang lebih serius. Reaksi keras juga datang dari Jepang, yang merasa terancam dengan perubahan yang sedang berlangsung di Korea Utara. Jepang, yang sudah lama merasa khawatir dengan perkembangan militer dan politik di semenanjung Korea, melihat pembangunan masjid ini sebagai tanda bahwa Korea Utara mulai membuka diri terhadap pengaruh luar yang lebih besar, khususnya pengaruh negara-negara Muslim. Jepang khawatir bahwa ini bisa memperburuk ketegangan di kawasan tersebut, terutama jika negara-negara seperti Iran atau Pakistan mulai memiliki pengaruh yang lebih besar di Korea Utara. Jepang juga merasa khawatir bahwa keputusan Kim Jong-un ini akan menciptakan ketidakstabilan di kawasan Asia Timur yang sudah terbelah oleh rivalitas antara Korea Utara, Korea Selatan, dan negara-negara besar lainnya. Di dalam negeri Jepang, beberapa kalangan menganggap bahwa pembangunan masjid ini adalah langkah yang dapat memperburuk hubungan antara Korea Utara dan Jepang, mengingat kedekatan ideologi dan hubungan Korea Utara dengan negara-negara yang selama
Ini dianggap memiliki pengaruh buruk terhadap keamanan kawasan. Ketegangan baru pun mulai muncul di semenanjung Korea. Sementara Korea Selatan mengecam keras keputusan tersebut sebagai propaganda politik Korea Utara, Jepang semakin memperketat kebijakan keamanan mereka dan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat yang juga merasa terancam dengan kebijakan Kim Jong-un, menegaskan kembali bahwa mereka akan terus memantau situasi di Korea Utara dengan sangat hati-hati, terutama terkait dengan perkembangan agama di negara tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas politik di kawasan. Secara keseluruhan, langkah Kim Jong-un untuk membangun masjid pertama di Korea Utara bukan hanya memicu reaksi positif dari sebagian negara-negara Muslim, tetapi juga menyebabkan ketegangan baru di kawasan Asia Timur. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Korea Utara dengan negara-negara tetangga dan membuat dunia internasional semakin terbelah dalam menyikapi perubahan ini. Keputusan-keputusan kontroversialnya untuk memberikan ruang bagi kebebasan beragama, khususnya Islam, menciptakan ketidakpuasan di kalangan sejumlah pejabat tinggi dan elit politik di Korea Utara. Mereka yang merasa terancam oleh perubahan besar yang dibawa oleh Kim Jong-un mulai merencanakan sesuatu yang lebih ekstrem, pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi negara. Upaya pembunuhan tersebut terjadi pada suatu pagi yang penuh ketegangan di Pyongyang. Seorang pejabat tinggi yang sangat dekat dengan Kim Jong-un, yang sebelumnya telah mendapat kepercayaan besar dari sang pemimpin, ternyata terlibat dalam rencana besar untuk menggulingkan pemerintahannya. Berada di posisi penting dalam pemerintahan, pejabat ini memiliki akses langsung ke Kim Jong-un, serta kemampuan untuk merencanakan serangan tanpa menarik perhatian. Dengan motivasi politik dan ideologis, ia merancang pembunuhan tersebut dengan sangat hati-hati, berusaha menggunakan kedekatannya dengan sang pemimpin untuk melancarkan serangan yang bisa mengubah arah sejarah negara. Namun, upaya tersebut gagal. Pada hari yang kritis, rencana untuk menghabisi Kim Jong-un berhasil digagalkan berkat kewaspadaan luar biasa dari pasukan pengamanan pribadi sang pemimpin. Intelijen Korea Utara yang telah lama mengawasi potensi ancaman dari dalam, akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang niat jahat pejabat tersebut sebelum upaya pembunuhan itu terlaksana. Keamanan yang ketat dan pengawasan yang tidak pernah berhenti menjadi kunci utama dalam menggagalkan serangan ini. Meskipun demikian, kejadian ini meninggalkan dampak besar di dalam negeri. Bagi Kim Jong-un, upaya pembunuhan ini menjadi titik balik yang sangat penting. Kepercayaan terhadap lingkaran dalam pemerintahannya mulai memudar. Meskipun dia berhasil selamat, perasaan was-was dan paranoia semakin menguasai dirinya. Kim Jong-un menjadi semakin berhati-hati dan mulai memikirkan langkah-langkah lebih drastis untuk memperkuat kekuasaannya. Kejadian ini membuatnya sadar bahwa ancaman terbesar bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga bisa berasal dari orang-orang terdekat yang selama ini dipercayainya. Setelah percobaan pembunuhan tersebut, Kim Jong-un melakukan pembersihan besar-besaran dalam tubuh pemerintahannya. Dia mulai memecat beberapa pejabat tinggi yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh besar dan bahkan memiliki ambisi sendiri. Banyak dari mereka yang dicurigai terlibat dalam berbagai bentuk konspirasi, dan Kim Jong-un bertekad untuk mengurangi potensi ancaman dari dalam dengan membersihkan lingkaran dalam yang tidak setia. Pembunuhan itu menjadi peringatan keras bagi semua orang di sekitar Kim Jong-un tentang betapa rentannya kekuasaan, bahkan di dalam kerajaan yang tampaknya kokoh itu. Namun, di balik ketegangan yang semakin meningkat di dalam negeri, Kim Jong-un semakin mempererat kontrolnya. Walaupun ancaman yang datang dari dalam, ia menyadari bahwa kekuatannya harus terus dipertahankan dan ia harus tampil lebih dominan agar tidak kehilangan pengaruh. Kejadian ini meskipun menakutkan, pada akhirnya membuatnya lebih berhati-hati dan lebih waspada terhadap setiap orang di sekitarnya. Bahkan, orang-orang yang selama ini dianggap sebagai sekutunya. Sementara situasi dalam negeri semakin tegang, dan Kim Jong-un semakin berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya, dunia internasional juga tidak tinggal diam. Keputusan Kim Jong-un untuk membangun masjid pertama di Korea Utara, meskipun kontroversial,
mulai menarik perhatian negara-negara Muslim di seluruh dunia. Tidak lama setelah pembukaan masjid tersebut, beberapa negara Muslim mulai menyatakan dukungan mereka secara terbuka kepada pemimpin Korea Utara, Iran, Turki, dan Indonesia, 3 negara dengan pengaruh signifikan di dunia Muslim, menjadi yang pertama mengungkapkan dukungannya. Mereka melihat langkah Kim Jong-un sebagai simbol dari sikap terbuka dan toleransi beragama yang langka di dunia modern. Iran, yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Korea Utara, menyatakan dukungannya dengan memberikan bantuan ekonomi dan sumber daya lainnya untuk membantu pembangunan lebih lanjut dari masjid-masjid di Pyongyang dan kota-kota besar lainnya. Bantuan ini tidak hanya berupa dana, tetapi juga melibatkan bantuan teknis, termasuk pengiriman ulama dan pelatihan untuk imam masjid. Turki juga memberikan dukungan dengan memperkuat hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara. Bagi Turki, mendukung kebebasan beragama di Korea Utara adalah bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan posisi mereka di dunia Islam dan menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang memperjuangkan hak-hak umat Islam di seluruh dunia. Mereka juga mengirimkan delegasi diplomatik untuk bertemu dengan Kim Jong-un dan memberikan bantuan berupa materi dan spiritual, termasuk pengiriman beberapa ahli agama untuk membantu masyarakat Korea Utara yang tertarik mempelajari Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak ketinggalan. Mereka mengirimkan beberapa perwakilan untuk berkunjung ke Korea Utara dan secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan toleransi beragama yang diterapkan oleh Kim Jong-un. Selain itu, Indonesia juga mengusahakan kerjasama dalam bidang ekonomi dan pendidikan dengan Korea Utara. Bantuan dalam bentuk proyek-proyek sosial dan pendidikan mulai mengalir, dan hubungan diplomatik antara kedua negara semakin erat. Keputusan untuk mengalirkan bantuan ekonomi dari negara-negara Muslim ini tidak hanya berdampak positif bagi Korea Utara dalam hal pembangunan fisik masjid, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar pada hubungan internasional negara tersebut. Sementara beberapa negara barat tetap skeptis, negara-negara Muslim mulai melihat potensi Korea Utara sebagai mitra strategis yang bisa memperkuat posisi mereka di kawasan Asia Timur. Dukungan dari negara-negara Muslim ini semakin mempererat hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam, membuka jalur diplomatik yang sebelumnya hampir tidak terjamah. Kim Jong-un, yang terus mencari cara untuk memperkuat posisinya di dalam negeri dan internasional, menyadari bahwa aliansi ini memberi Korea Utara kekuatan tambahan di panggung global. Meski hubungan dengan negara-negara barat tetap tegang, hubungan yang semakin dekat dengan negara-negara Muslim memberikan harapan bagi Korea Utara untuk meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi mereka. Keberadaan masjid pertama di Korea Utara yang dibangun di bawah arahan Kim Jong-un mulai menandai babak baru dalam sejarah negara tersebut. Pada awalnya masjid ini hanya menjadi tempat ibadah bagi diplomat asing dan warga negara yang bekerja di Korea Utara. Tetapi seiring berjalannya waktu, masjid itu menarik perhatian sebagian kecil warga Korea Utara yang mulai tertarik dengan Islam. Meskipun kebebasan beragama di negara tersebut masih sangat terbatas, beberapa individu dengan berani memutuskan untuk memeluk agama Islam secara diam-diam, terlepas dari ancaman dan risiko yang mungkin mereka hadapi. Pada mulanya minat terhadap Islam di kalangan warga Korea Utara sangat terbatas. Mereka yang memutuskan untuk memeluk Islam melakukannya dengan sangat hati-hati, menyembunyikan keyakinan baru mereka dari keluarga, teman, dan rekan kerja. Masjid di Pyongyang yang terletak di kawasan yang sangat diawasi oleh pemerintah menjadi tempat mereka untuk berkumpul secara diam-diam. Para warga ini merasa bahwa Islam adalah pilihan spiritual yang memberi mereka kedamaian di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan pengawasan ketat. Tidak hanya warga biasa yang tertarik, beberapa pejabat rendah juga diam-diam mulai terpapar oleh ajaran Islam. Mereka merasa bahwa ada ketenangan batin yang bisa ditemukan dalam agama ini, terutama setelah melihat sikap toleransi yang diperlihatkan oleh negara-negara Muslim yang mendukung Korea Utara. Bagi mereka, Islam bukan hanya agama baru yang menawarkan kedamaian, tetapi juga simbol dari hubungan diplomatik yang semakin erat antara Korea Utara dan negara-negara Muslim. Fenomena ini, meskipun kecil, mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan rakyat Korea Utara. Di beberapa kawasan ada yang mulai bertanya-tanya tentang mengapa masjid itu ada
dan mengapa ada beberapa orang yang mulai memeluk agama yang asing bagi kebanyakan orang. Namun banyak yang memilih untuk tetap diam, takut jika mereka menyuarakan ketertarikan mereka terhadap Islam, maka mereka bisa terjebak dalam pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Pemerintah Korea Utara, yang selama ini memantau setiap gerak-gerik warganya dengan ketat, mulai menyadari bahwa Islam, meskipun masih dalam jumlah yang sangat kecil, mulai mendapat perhatian dari warga negara. Pihak berwenang merespons fenomena ini dengan cara yang khas bagi Korea Utara. Pengawasan lebih ketat. Setiap individu yang terlihat sering berkunjung ke masjid atau yang terlihat menunjukkan tanda-tanda memeluk Islam, segera diperiksa dan diselidiki. Pemerintah Korea Utara berusaha keras untuk menjaga agar fenomena ini tidak berkembang lebih jauh dan tetap berada dalam kontrol ketat. Namun meskipun pemerintah berusaha membatasi pertumbuhan komunitas Muslim, kenyataannya adalah bahwa beberapa individu tetap memilih untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang sangat hati-hati, berbagi informasi tentang ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, dan saling memberi dukungan moral. Perlahan tapi pasti, mereka membentuk komunitas kecil pertama di Korea Utara yang mengenal dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Komunitas ini, meskipun sangat terbatas, menunjukkan adanya titik terang dalam kehidupan beragama di negara yang dikenal sangat represif ini. Mereka tidak hanya mengamalkan ajaran Islam, tetapi juga mulai berinteraksi lebih intens dengan diplomat dan pekerja asing yang memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka. Dalam lingkungan yang sangat terkendali dan penuh pengawasan, mereka menemukan kenyamanan satu sama lain, serta dukungan yang sangat berarti dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai Muslim di negara yang penuh tantangan ini. Meskipun jumlah komunitas Muslim di Korea Utara tetap kecil, pengaruh Islam mulai terasa di negara ini. Kim Jong-un, yang pada awalnya hanya melihat pembangunan masjid sebagai cara untuk meningkatkan citra internasional Korea Utara, mulai merasakan dampak positif yang lebih besar dari kebijakan toleransi beragama yang diterapkannya. Islam, yang pada awalnya hanya dilihat sebagai fenomena yang marginal, perlahan-lahan mulai memberikan pengaruh pada beberapa sektor dalam masyarakat dan diplomasi luar negeri Korea Utara. Kim Jong-un mulai menyadari bahwa toleransi beragama tidak hanya dapat memperbaiki citra internasional Korea Utara, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan diplomatik negara tersebut. Negara-negara Muslim yang sebelumnya mendukung pembangunan masjid pertama di Korea Utara mulai memberikan dukungan lebih lanjut. Iran, Turki, Indonesia, dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara semakin mempererat kerjasama mereka baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun kebudayaan. Dukungan ini, terutama dalam bentuk bantuan ekonomi, mulai mengalir lebih lancar, dan Korea Utara semakin diuntungkan dari hubungan-hubungan ini. Bagi Kim Jong-un, ini adalah langkah penting dalam strategi diplomatiknya. Meskipun hubungan dengan negara-negara Barat tetap tegang dan penuh kontroversi, hubungan dengan negara-negara Muslim memberinya ruang baru untuk berkembang. Kim Jong-un, yang telah lama berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah-tengah tekanan internasional, mulai melihat bahwa kebijakan toleransi beragama ini memberikan stabilitas tambahan bagi pemerintahannya.